Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Dr. Suharyanto mengunjungi lokasi terdampak bencana hidrometeorologi basah di Kabupaten Pekalongan dan Grobogan, Jawa Tengah pada 22 dan 23 Januari 2025. Didampingi PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana dan Bupati Pekalongan Fadia Rafiq, Kepala BNPB memberikan beberapa butir arahan dalam forum rapat koordinasi penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan. Menginjak hari kedua, Kepala BNPB meninjau jalur rel kereta api Jakarta-Surabaya yang terdampak banjir di Desa Papanrejo, Kecamatan Bubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dukungan yang diberikan melalui operasi modifikasi cuaca dengan tujuan untuk redistribusi curah hujan sehingga proses pengerjaan perbaikan jalur rel segera diselesaikan. Hal ini juga mendukung percepatan penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor, termasuk sebagai mitigasi bencana hidrometeorologi di seluruh wilayah Jawa Tengah. Usai melakukan peninjauan, Suharyanto bertolak ke Pendopo Bupati Grobogan untuk membahas upaya penanganan darurat pasca bencana hidrometeorologi basah yang melanda Kabupaten Grobogan dan Demak. Suharyanto menyampaikan beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam fase tanggap darurat, yakni upaya penyelamatan dan evakuasi menjadi fokus utama bagi warga yang terdampak, dan perbaikan fungsi fasilitas penunjang akan segera diperbaiki untuk memobilisasi bantuan. Turut hadir dalam rakor tersebut PJ Gubernur Jawa Tengah, Bupati Grobogan, Bupati Demak, unsur TNI Polri, jajaran Forkopimda, dan relawan. Selain itu, BNPB juga memberikan dukungan bantuan kepada Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak, masing-masing menerima total bantuan mencapai 2,3 miliar rupiah dalam bentuk 15 item logistik dan peralatan, makanan siap saji, dan dana siap pakai. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto melakukan audiensi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB untuk mendapatkan masukan terhadap peningkatan kualitas manajemen aparatur sipil negara pada Jumat 24 Januari 2025. Kepala BNPB diterima langsung oleh Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan melakukan diskusi mengenai strategi dalam meningkatkan kualitas manajemen ASN guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Kepala BNPB turut membahas tentang pencegahan korupsi dan tunjangan kinerja di lingkungan BNPB, yang mana hal ini sangat penting mengingat kualitas sumber daya manusia dan kompetensi yang dimiliki merupakan esensial di dalam pengelolaan negara. Menpan RB menyatakan bahwa pihaknya akan selalu mendukung tugas dan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan kompetensi ASN BNPB sebagai garda terdepan dan focal point pemerintah dalam penanggulangan bencana. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak Kemenpan RB atas dukungan dalam meningkatkan manajemen dan tata kelola ASN berkualitas di lingkungan BNPB. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Kemenpan RB Purwadi Arianto dan para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama BNPB. BNPB bersama pemerintah Swiss melakukan serangkaian kegiatan penguatan peringatan dini bahaya banjir lahar dingin di Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur pada 20 hingga 24 Januari 2025. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BNPB dan Swiss Agency for Development and Cooperation atau SDC, yaitu diskusi kelompok terpusat, lokakarya, serta survei lokasi penguatan sistem peringatan dini banjir lahar dingin. Pada kegiatan ini, komitmen kolaborasi antar lembaga diperkuat dalam menciptakan platform atau sistem terintegrasi, mulai dari instansi pemantau ancaman bahaya,
pemerintah daerah maupun masyarakat penerima manfaat peringatan, hingga respon yang diharapkan dari peringatan dini tersebut. Selain kolaborasi, pembangunan Sirine turut menjadi proyeksi jangka panjang sebagai media diseminasi peringatan dini kepada masyarakat dengan cepat dan akurat, diiringi rencana penganggaran, personil pengelolaan, serta keamanan peralatan. Kedepannya, sistem pemantauan akan diperkuat melalui sensor hidrologi dan geologi yang diperlukan, serta penentuan lokasi Sirine turut melibatkan Forum Pengurangan Risiko Bencana Lumajang bersama kepala desa dan masyarakat, kemudian diteruskan dengan pembangunan Sirine, sensor, dan penguatan kapasitas warga. Rangkaian kegiatan ini melibatkan peran para ahli di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Besar Wilayah Sungai, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dalam integrasi pemantauan lahar dingin. BNPB memberikan bantuan untuk mempercepat penanganan banjir dan tanah longsor di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada Rabu 29 Januari 2025. Dukungan tersebut berupa dana siap pakai, bantuan pangan, dan non-pangan. Direktur Mitigasi Bencana BNPB, Berton Suar Panjaitan, yang mewakili Kepala BNPB, memberikan bantuan secara simbolis dan diterima oleh Bupati Mamuju, Siti Sutinas Suhardi, di Pos Komando Terpadu Penanganan Darurat Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Mamuju. Bantuan yang diberikan berupa dana siap pakai sebesar Rp150 juta, serta bantuan sembako 200 paket, hygiene kit 100 paket, selimut 200 lembar, dan pompa Alkon 1 unit. Rombongan juga berkesempatan untuk meninjau lokasi terdampak di Dusun Tamasapi, Kecamatan Mamuju, dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang diterima secara simbolis oleh Lurah Dusun Tamasapi. Berton mengatakan, pemberian bantuan sesuai arahan Kepala BNPB ini merupakan komitmen bahwa pemerintah pusat melalui BNPB akan terus mendukung upaya percepatan penanganan bencana di Kabupaten Mamuju. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bertolak ke Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat guna memimpin rapat koordinasi penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis 30 Januari 2025. Pada kesempatan ini, Suharyanto mengapresiasi langkah-langkah penanganan darurat banjir oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Suharyanto menegaskan bahwa perlunya kewaspadaan dini terhadap bencana hidrometeorologi basah yang terjadi di Kalimantan Barat, khususnya masyarakat yang tinggal di dekat aliran sungai dan tebing-tebing rawan longsor. Selain itu, Kepala BNPB turut meninjau pos operasi modifikasi cuaca yang berada di Lapangan Udara Supadio, Pontianak. Suharyanto memastikan OMC berjalan sesuai rencana dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Untuk mendorong percepatan penanganan bencana, pemerintah pusat menyerahkan dukungan bantuan operasional kepada kabupaten kota yang telah menetapkan status siaga maupun tanggap darurat berupa dukungan logistik dan dana siap pakai kepada 5 kabupaten dengan status tanggap darurat, yaitu Sambas, Landak, Bengkayang, Kuburaya, dan Mempawah yang masing-masing sebesar Rp200 juta. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat turut menerima DSP, bantuan peralatan berupa mobil dapur umum, dan perahu karet beserta mesinnya dengan total sebesar Rp745 juta. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Ade Noviani undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh.